dengar biasa saja itu. Tapi kalau istami'u itu dengar dengan penuh kehati-hatian dan perhatian. Artinya dengar sungguh-sungguh, diresapi maknanya, itu yang istami'u. Jadi berbeda ungkapan Quran antara sami'a dengan istama'a. Nah, yang di ayat ini fastami'u, dengarkanlah baik-baik, curahkan perhatianmu untuk memahaminya. Itu kata istami'u. Lalu kemudian wa'ansitu, diam. Kalau ada yang baca Quran atau sedang mendengarkan Quran, diam, nggak boleh ngomong. Apa nanti manfaatnya kalau itu dilakukan? La'allakum turhamun. Mudah-mudahan kamu diberi rahmat oleh Allah dengan bersikap memperhatikan Al-Quran dan diam ketika Quran dibacakan. Itu terjemahannya. Nah, tapi saya ingin sampaikan ada beberapa asbabun nuzul yang berkaitan dengan ayat ini. Jadi mudah-mudahan ini membantu ke arah mana pembicaraan Al-Quran. Ada satu riwayat, ayat ini turun berkaitan dengan dulu di awal-awal salat ini diperintahkan. Ternyata para sahabat itu heboh juga ketika Nabi sedang jadi imam sembahyang. Itu ada sebagian masih ngomong-ngomong sesama mereka. Sesama sahabat itu masih berbicara. Nah, jadi menurut riwayat ini, ketika ada sejumlah sahabat masih berbicara ketika Nabi sudah membacakan Al-Quran ketika Nabi jadi imam, maka turun ayat ini menegur para sahabat ini. Jadi kalau kita menerima riwayat ini, artinya ayat ini waktu itu ditujukan kepada para sahabat yang tidak memperhatikan Nabi ketika membaca Al-Quran ketika beliau jadi imam. Itu satu riwayat yang berkaitan dengan asbabun nuzul. Dan yang kedua, ada seorang pemuda Ansar. Riwayat kedua, ada seorang pemuda Ansar. Pemuda Ansar ini artinya orang Madinah. Karena Nabi itu ketika hijrah ke Madinah, yang hijrah sesama Nabi disebut dengan muhajirin. Tapi orang yang memberikan pertolongan kepada Nabi, orang-orang Madinah, itu disebut kaum Ansar. Jadi ada banyak anak muda di Madinah itu yang menyambut dan membela Nabi di Madinah. Ini kaum Ansar. Ternyata ada satu kejadian. Ada seorang pemuda Ansar ini sangat ingin menirukan bacaan Al-Quran Nabi. Jadi pas ketika Nabi jadi imam baca Quran, dia ikut baca juga, mengulangi apa yang dibaca Nabi. Nah, begitu Nabi baca Al-Quran, dia pun mengulangi di belakang. Jadi kayak anak-anak kita yang dengan gurunya ngaji itu, begitu dibaca gurunya, adik ikut juga. Tentu agak berisik lah jadinya di belakang. Jadi menurut riwayat kedua ini, turunlah ayat menegur si pemuda tadi. Jadi kalau Nabi jadi imam baca ayat, ya diam aja. Nah, itu dia riwayat kedua ini. Ada riwayat ketiga lagi. Riwayat ketiga, riwayat ini berkaitan dengan soal baca khutbah. Baca khutbah, bukankah di dalam khutbah itu ada sejumlah bacaan Al-Quran? Nah, ternyata ada sejumlah sahabat yang ketika Nabi sedang baca khutbah, mereka pada bisik-bisik juga, ngomong-ngomong juga. Maka turun ayat ini menegur itu. Nah, itu sebabnya Bapak Ibu yang saya muliakan, jangan kaget berdasarkan riwayat yang ketiga ini, kenapa kemudian di masjid ketika akan salat Jumat itu ada ma'asiralnya. Nah, salah satu peringatnya, iza sa'idal khatibu ala mimbar, apabila khatib sudah naik ke atas mimbar, nah, jangan lagi kamu ngomong dengan temanmu. Disuruh kita ansitu wasami'u la'allakum turhamun. Atau malah diberi peringatan lebih keras, kalau kamu ngomong itu fakat laghaw, maka sungguh sia-sia. Nah, sia-sia ini kemudian muncul beberapa penjelasan ulama. Apanya yang sia-sia? Jumat muka
atau posisimu sebagai makmum? Nah, lalu apakah dengan ributnya ketika khatib baca khutbah itu akan membatalkan jemaah atau Jumat orang itu? Ini macam-macam perbedaan pendapat ulama. Tapi intinya riwayat ini memberikan pesan secara keseluruhan. Ketika Al-Quran dibacakan, sejatinya kita dengarkan itu. Apakah soal kejadiannya ini ketika Nabi sedang salat, kejadiannya ini apakah ketika si pemuda itu sangat inginnya menirukan bacaan Nabi, atau kejadiannya itu ketika Nabi sedang baca khutbah. Tapi intinya ada bagian-bagian Al-Quran ketika dibacakan, sejatinya kita perhatikan itu. Nah, kira-kira semangatnya ayat ini seperti itu. Nah, lalu kemudian pembahasan ulama berkaitan dengan ayat ini itu berkembang. Berkembang itu gini, apakah kemudian ketika kita salat berjamaah ini, apakah si makmum ini harus baca Fatihah atau tidak? Itu dia. Karena ayat ini suruh kalau Quran dibacakan, kalian diam. Nah, lalu pertanyaannya, bagaimana kalau imam baca Fatihah, baca Quran? Nah, khususnya berkaitan dengan Fatihah, posisi makmum gimana? Apakah setelah nanti imam itu baca Fatihah, dia harus baca Fatihah juga, atau tidak lagi? Cukup saja dengan bacaan imam. Nah, ini berkembang pembahasan para ulama, khususnya di bidang kajian fikih. Tapi setidak-tidaknya dalam kesempatan ini saya sampaikan pokok-pokok pendapat dari berbagai mazhab. Paling kurang ini menambah wawasan kita. Nah, satu di antaranya ini pendapat dalam mazhab Hanafi. Pendapat dalam mazhab Hanafi juga pendapat dalam mazhab Malik. Jadi kalau kita di Mekah itu kan ya semua mazhab fikih ada. Jadi orang yang datang umrah atau haji itu dari berbagai belahan dunia itu membawa mazhab fikihnya masing-masing. Dia beramal di sana itu ya beramal dengan pengetahuan yang dia bawa dari negerinya. Orang-orang yang misalnya dari negeri-negeri yang bermazhab fikih Hanafiyah, dia akan datang walaupun ke Mekah, tentulah dia beramal dengan mazhab fikih yang dia pelajari di kampungnya. Orang-orang yang misalnya bermazhab Syafi'i misalnya, seperti orang Indonesia, Malaysia, Brunei, Singapura, atau sebagian Thailand itu rata-rata penganut mazhab Syafi'i, tentu dia akan beramal dengan ilmu yang dia bawa sana. Nah, demikian pula mazhab-mazhab lain. Nah, sekarang khusus untuk bacaan Fatihah, bagaimana posisi makmum setelah imam baca Fatihah? Satu, ini pendapat dalam mazhab Hanafi dan mazhab Malik. Pendapatnya sama. Apa bunyi pendapatnya? Setelah imam membaca Fatihah, makmum tidak perlu membaca apapun, baik baca Fatihah maupun surat-surat pendek setelah itu. Jadi betul-betul asli diam itu. Karena ada hadis Nabi begini yang mereka pakai sebagai dalil. Innama ju'ilal imam liyutamma bihi. Sesungguhnya imam itu dijadikan sebagai ikutan, untuk diikuti. Fa iza kabbara fakabir. Maka jika imam itu takbir, maka takbirlah kalian juga. Tapi wa iza qara'a, jika imam itu baca Fatihah khususnya, maka diamlah kalian. Jadi ulama mazhab Hanafi memahami begini, kalau imamnya sudah baca, makmum nggak perlu baca lagi. Nah, ini pandangan dalam mazhab Hanafi dan juga dalam mazhab Malik sama. Jadi yang mungkin di Mekah itu ya imam, ya karena di Mekah itu imamnya dipatok hari ini oleh pemerintah Arab Saudi, semuanya rata-rata bermazhab Hambali. Ya, maka imam baca. Tapi yang makmum dari berbagai belahan dunia ini, itu tentu setelah imam baca dia akan mengikuti seperti apa pendapat dalam mazhab.
dan mazhab Hanafi, ya sudah, selesai saja. Imam baca, dia tenang saja. Selesai rukuk juga, dia tidak membaca apapun. Itu aturan dalam mazhab mereka, dalam mazhab Hanafi dan mazhab Malik. Yang berikutnya, yang kedua, ini dalam mazhab Hambali. Dalam mazhab Hambali, itu boleh baca ayat pendek. Oh ya, sebelumnya yang tadi kita lengkapi sedikit. Nah, pertanyaannya, salat kita itu kan ada dua model. Ada salat yang baca imamnya jahar, seperti kita maghrib tadi, imam kita baca jahar itu. Tapi kalau zuhur kan imamnya diam. Nah, jadi orang-orang mazhab Hanafi itu dipertanyakan, ya kalau bacaan jahar bolehlah kita diam. Tapi kalau ketika sir, kan kita nggak dengar apa-apa. Imam diam aja. Apakah kita juga tidak perlu lagi membaca? Nah, di mazhab Hanafi juga nggak perlu. Jadi baik salat itu ketika sir, kayak salat zuhur, salat asar, itu kan diam-diam aja. Nah, jadi dalam mazhab Hanafi, ya udah, diam aja dia. Kenapa? Bacaan itu cukup ditanggung oleh imam. Jadi makanya dalam fikih salat itu, jadi posisi imam itu nggak mudah. Karena imam itu menjadi orang yang menanggung bacaan si makmumnya ini. Jadi fikih jadi imam itu perlu juga kayaknya kita ngaji. Fikih jadi imam. Karena dia punya tanggung jawab itu. Ketika jemaah nggak baca, siapa yang tanggung jawab baca? Ya si imam. Itu. Nah, jadi dalam mazhab ini, baik salat itu jahar maupun salat sir, makmum nggak perlu lagi baca apapun. Yang berikutnya tadi ke mazhab Hambali, mazhab Ahmad bin Hambal. Jadi dalam mazhab Ahmad bin Hambal, makmum boleh baca ayat di belakang imam, tapi dalam salat yang sir aja. Kayak salat zuhur atau salat asar itu kan dia baca, imam tak baca, tak kedengaran kita, tak kedengaran. Nah, di mazhab Hambali, kalau salatnya itu salat sir, itu si makmum boleh baca. Jadi sama-sama baca, imam baca juga Fatihah, si makmum baca juga. Tapi kalau salatnya itu salat jahar, kayak maghrib, isya misalnya, atau subuh misalnya, itu kan bacaannya jelas. Nah, dalam mazhab Hambali itu nggak boleh. Imam baca, makmum diam saja. Nah, selesai ya rukuk ikut saja, tak perlu lagi. Itu di mazhab Hambali. Nah, yang terakhir di mazhab Syafi'i, ini yang anutan di kebanyakan orang Muslim di Indonesia, di Malaysia, di Brunei, mungkin Singapura atau sebagian Thailand Selatan di daerah Patani itu. Karena mereka rata-rata juga penganut mazhab fikih Syafi'iyah. Nah, di dalam mazhab Syafi'i, khusus untuk baca Fatihah, si makmum tetap wajib baca Fatihah. Si makmum tetap wajib baca Fatihah dalam artian secara mutlak. Makna secara mutlak itu artinya, baik salat itu adalah salat jahar yang imamnya jelas membaca itu, maupun salatnya itu sir. Jadi kayak tadi salat maghrib, selesai imam baca Fatihah, dalam mazhab Syafi'i, si makmum juga wajib baca Fatihah. Kalau salatnya sir, ya sama-sama baca Fatihah. Nah, ini kan kajiannya berkembang dalam kitab fikih. Kalau salat sir itu kan katanya kita tidak boleh mendahului bacaan imam. Kalau salat sir itu siapa yang tahu? Entah duluan makmum kan baca yang cepat itu, atau duluan imam itu. Nah, dalam konteks salatnya sir itu tidak dipersoalkan siapa yang dulu, siapa yang kemudian. Tapi dalam konteks salatnya jahar, memang makmum harus baca Fatihah itu setelah imam. Itu dia. Nah, jadi di dalam mazhab Syafi'i itu tidak pandang apakah salatnya itu sir atau salatnya itu jahar, si makmum tetap wajib baca Fatihah.
Tapi kalau nanti kita jumpa misalnya ada sahabat-sahabat kita umat Islam yang menggunakan mazhab yang berbeda, mungkin dengan wawasan ini kita nggak perlu ribut, nggak perlu harus menyalahkan mereka. Ada dalil, ada mazhab, ada ajaran yang mereka pakai. Gitu saja tuh. Kalau kita kan hari ini kalau kita bilang rata-rata masih seragam soal mazhab, masih seragam. Tapi kalau kita datang ke negara orang yang mungkin mazhabnya berbeda, itu ceritanya akan jadi lain. Nah itu makanya ilmu-ilmu seperti ini itu penting, paling kurang menambah wawasan kita. Nah itu pandangan berbagai mazhab kaitannya dengan faiza quri'al bacaan Al-Quran. Kembali kita ke ayatnya. Perintah Al-Quran, wa iza quri'al Quran fastami'u lahu. Apabila dibacakan Al-Quran itu, bagian mana saja yang itu adalah Al-Quran, perintah Quran kepada yang mendengarkan itu, fastami'u lahu, dengarkan dengan penuh perhatian. Istami'u, dengarkan dengan penuh perhatian bacaan itu, wa ansitu, dan diam. Kita yang mendengarkan itu diam mendengarkan bacaan Al-Quran. Diam, tafsirnya adalah diam dengan diam memperhatikan. Jadi kalau sebagian ahli tafsir bahasanya diam tapi dengan mencoba memahami makna, tadabbur makna. Diam ya, bukan sekedar diam gitu saja. Jadi kita kan masalahnya kan kita memang nggak paham. Kita kan baca Quran tuh nggak paham kita maksudnya karena kita tidak penutur asli bahasa Quran itu. Tapi perintah ini paham ataupun tidak, tetap kepada kita diperintahkan untuk itu. Nah, karena kata ulama tafsir, la'allakum turhamun, mudah-mudahan kalau kau diam dan berusaha memperhatikan bacaan Al-Quran itu, kamu tetap akan mendapatkan rahmat. Meskipun kita nggak paham. Kita orang Indonesia itu kan nggak banyak yang paham, kecuali yang ngaji. Kalau sekedar bacaan banyak yang bisa, tapi memahami apa yang dimaksud Al-Quran itu diperlukan pengetahuan lain. Tapi perintah tadi itu berlaku kepada siapapun yang dia mendengarkan Al-Quran. Nah, itu yang kita bisa sampaikan di ayat 204 dari surat Al-A'raf. Lalu kemudian Quran bergeser lagi, temanya sedikit ini karena sudah menyangkut penutup dari surat Al-A'raf. Kita berharap malam ini kita selesai dan sepertinya mudah-mudahan insya Allah malam Sabtu yang akan datang, siapa tahu itu adalah tarawih pertama kita. Jadi kita istirahat dan ini akhir dari surat Al-A'raf. Jadi kita masuk ke surat Al-Anfal. Nah, ayat berikutnya ini tuntunan Quran. Kita diperintahkan untuk banyak menyebut nama Allah, mengingat Allah. Sehingga bolehkah kita zikir itu sir atau jahat, atau mana yang baik? Diam aja atau bacaan keras-keras, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, atau pelan saja, sekedar terdengar oleh kita, atau bahkan ada yang mungkin zikirnya hanya di dalam hati saja. Nah maka ini tuntunan Al-Quran bagaimana mestinya kita berzikir. Wazkur rabbaka fi nafsika, sebutlah nama Tuhanmu di dalam hatimu. Jadi kalau ini perintahnya satu, kata ulama, artinya kita diperintahkan zikir sir. Apakah dengan ini lalu kemudian tidak boleh zikir jahat? Kata para ulama, boleh. Tapi jika orang itu ingin mendapatkan kedamaian, kalau ditanya mana yang afdal, kata para ulama, lihat yang tipe orangnya. Mungkin orang yang sudah di makam biasa mewiridkan zikir, dia levelnya sudah sampai pada zikir hati saja.
lidahnya malah nggak berbunyi sama sekali, tapi hatinya terus bekerja untuk zikir. Afdal bagi orang yang seperti itu. Tapi bagi kita yang baru memulai melatih zikir, bolehkah dengan suara yang agak lebih terdengar? Boleh. Cuman memang ada hadis Nabi begini. Dulu para sahabat itu rupanya yang agak aneh-aneh itu ada juga kejadiannya. Jadi nyebut zikir itu kuat-kuat sekali. Nyebut zikir itu sangat keras. Akhirnya Nabi bilang, itu kenapa kok zikir itu keras-keras betul? Kalian kan tidak berdoa atau tidak meminta kepada zat yang tuli, gitu, kata Nabi. Kalian kan tidak menyebut dan memohon kepada zat yang tuli. Dengarlah Allah itu. Jadi sampai teriak-teriak itu ada hadis Nabi yang menegur itu. Nah, tapi yang tersebut di dalam Al-Quran ini nampaknya yang paling afdal. Itu sebutlah Allah itu di dalam hati. Ini yang ditafsirkan oleh para ulama. Zikir itu sir saja, pelan saja. Kalaupun kedengaran, sekedar kedengaran itu. Nah, kalau kita praktekkan yang kita misalnya bacaan besaruan zikir di rumah, bacaan sama-sama, bolehkah? Boleh, para ulama. Itulah situasinya di mana kita sedang saling mengajarkan untuk membaca zikir. Tapi kalau Quran begini, nah, kita pelan-pelan saja, tetapi lebih meresapi maknanya. Nah, makanya ujung ayat ini melengkapi, sebutlah Allah itu di dalam hatimu, ada perasaan tadarruk. Tadarruk itu kita merasa rendah, kita merasa kecil, kita merasa hina di hadapan Allah dengan terus mengulang-ulangi menyebut asma Allah itu. Jadi meresapkan maknanya itu jauh lebih dituntut ketimbang hanya sekedar melafalkan. Tapi ini diperlukan latihan dan mungkin diperlukan bimbingan guru yang biasa melafalkan zikir itu. Makanya di dalam tarikat-tarikat tertentu cara dan praktek zikir ini pun dituntutkan oleh guru atau oleh mursyid. Nah, tapi ini ada dasarnya di dalam Al-Quran untuk zikir seperti itu. Jadi meresapi makna hudurul qalbi, hadirnya hati ini, merasakan kehadiran Allah, itu yang jauh lebih diutamakan. Lalu kemudian waqifah, ada rasa takut kita. Jadi menyebut asma Allah, kita ada rasa ketundukan, ketawaduan, rasa kecil, rasa rendah kita di hadapan Allah. Pada saat yang sama juga hadirkan di dalam hati ada rasa takut kita. Takut Allah tak mengampuni dosa kita, takut bahwa kita ini tidak diterima amal. Itu perlu membangkitkan rasa kedekatan dengan Allah. Jadi tadarruk dan khifah. Lalu kemudian ayat ini melanjutkan wadunal jahri minal qaul. Tidak terlalu keras ucapan itu. Dunal jahri minal qaul. Jadi kata-kata itu enggak terlalu keras. Nah, ayat ini kata para ulama, dunal jahri minal qaul, itu teguran tadi. Yang awal sahabat itu ketika ada yang berzikir menyebut nama Allah itu keras betul. Makanya Nabi sampai mengeluarkan hadis, kamu itu tidak berdoa kepada zat yang tuli kok. Tetapi sesungguhnya kamu berdoa kepada zat yang maha dekat. Itu kata Rasul. Dan ini diungkapkan dalam ayat wadunal jahri minal qaul. Lalu kapan kita berzikir itu waktunya? Bahasa Quran hanya ada dua disebut. Bil wudu'i wal asar. Pagi dan sore. Nah, kata para ulama tafsir, ini adalah waktu terbaik. Pagi, subuh, setelah salat subuh, itu adalah waktunya berzikir. Sore, begitu selesai matahari terbenam, itu adalah waktu terbaik untuk zikir. Tapi ada juga ulama memahami, disebutkannya waktu pagi dan sore, itu hanyalah gambaran tentang kita ini sesungguhnya diperintahkan untuk berzikir menyebut Allah kapan saja. Jadi kata pagi dan sore itu cuma wakil dari waktu.
Tapi sesungguhnya kepada kita tak boleh sejatinya lepas dari menyebut atau berzikir kepada Allah itu. Dimanapun boleh disesuaikan dengan kondisi apapun. Nah ini waktu terbaik yang disebut Quran al-ghuduwi wal asal, pagi dan sore. Tapi para ulama lagi-lagi mengembangkannya, zikir itu sejatinya kita mesti lakukan dimanapun dan kapanpun, sesuai dengan kondisi-kondisi yang baik. Lalu kemudian ditutup kalimat ini, wala takun minal ghafilin. Wahai umat Islam, jangan kamu termasuk orang yang lalai dalam mengingat Allah. Karena ketika lalai mengingat Allah, kemarin lalai mengingat Allah itulah ruang bagi syaitan untuk mempengaruhi. Jadi ketika kita tak ingat Allah, itu adalah pintu masuk bagi syaitan untuk membisikkan bisikan-bisikan. Tapi kalau kita terus dikontrol dengan zikir itu, ruang bagi syaitan itu untuk membisiki kita menjadi tertutup. Nah itu sebabnya ujung ayat ini, wala takun minal ghafilin. Wala takun minal ghafilin, jangan kamu termasuk orang-orang yang lalai dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ini juga yang menjadi dasar kata para ulama tafsir bahwa kita itu mesti berzikir menyebut Allah itu kapanpun. Karena kalau cuma pagi dan sore, antara pagi dan sore itu apa yang terjadi? Nah itu kemudian mengantar mereka memahami zikir itu sejatinya harus kita lakukan kapanpun dan dimanapun. Berikutnya Allah memberikan gambaran apa alasan jadi kita mau berzikir kepada Allah. Padahal makhluk yang paling didekatkan dengan Allah itu para malaikat. Para malaikat itu aja berzikir. Jadi kalau kira-kira Quran itu gila. Kalau kamu mau mengukur diri lah, wahai manusia, itu makhluk yang aku ciptakan yang selalu dekat dengan para malaikat, itu mereka aja zikir. Masa ya kamu gak mau zikir? Nah, kira-kira bahasa Qurannya begitu. Nah sehingga ditutup dalam ayat ini, innal ladzina inda rabbika, sesungguhnya makhluk-makhluk yang ada dan dekat di sisi Tuhanmu. Maksudnya para malaikat. Apa yang dilakukan? La yastakbiruna an ibadati. Para malaikat itu tidak pernah sombong dari menyembah Allah. Tidak ada malaikat itu yang takabur, yang berani macam-macam untuk tidak menyembah Allah Subhanahu wa taala. Nah, ayat ini kata para ulama tafsir, ini kira-kira model sindiran untuk manusia. Malaikat yang posisinya segitu mulia saja, itu masih saja berzikir dan beribadah kepada Allah. Kamu kan tidak ada jaminan bahwa kamu jadi makhluk paling mulia. Nah, kenapa juga jadi takut berzikir? Kira-kira itu jangan berpikir yang ingin disampaikan Quran. Sehingga innal ladzina inda rabbika, sesungguhnya makhluk-makhluk yang di sisi Allah, di sisi Tuhan, para malaikat, la yastakbiruna an ibadati. Mereka itu tidak pernah sombong, tidak pernah takabur dari menyembah Allah. Lalu apa yang dilakukan oleh para malaikat itu? Wa yusabbihuna lahu, dan mereka terus-menerus sabbaha yusabbihu, tapi dibuat dalam bentuk, kalau bahasa Arabnya namanya fi'il mudhari. Fi'il mudhari itu dalam bahasa Arab satu kata kerja yang menunjukkan kegiatan terus-menerus, tidak pernah berhenti. Itu namanya fi'il mudhari. Nah, ternyata gambarannya para malaikat itu tak pernah berhenti menyebut asma Allah. Jadi betul lah, ketika Nabi Isra wal Mi'raj itu, Nabi kan sampai ke Baitul Maqdis. Jadi setiap waktu itu masuk sekian puluh ribu malaikat masuk ke Baitul Maqdis. Ada yang cuma rukuk saja, ada yang sujud saja, ada yang tasbih saja. Itu sampai hari kiamat. Nah, itulah yang dilakukan malaikat. Jadi ayat ini memberikan gambaran malaikat itu wa yusabbihuna lahu. Mereka itu selalu bertasbih. Sebahagian malaikat itu ada yang selalu bertasbih kepada Allah. Apalagi yang dilakukan oleh malaikat itu, walahum yasjudun. Mereka, para malaikat itu selalu bersujud kepada Allah. Jadi yang digambarkan oleh Nabi ketika Isra Mi'raj itu benar.
Ada malaikat yang masuk ke Baitul Ma'mur, datang cuma untuk sujud deh. Sujud itu nggak ngangkat-ngangkat kepala sampai hari kiamat. Ada yang ruku aja, itu nggak angkat-angkat sampai hari kiamat. Ada yang tasbih aja sampai hari kiamat. Dan sebagian itu digambarkan dalam ayat ini. Yusabbihuna lahu wa lahu yasjudun. Para malaikat itu bertasbih kepada Allah, dan para malaikat itu juga bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kata para ulama tafsir, begitu mulianya malaikat, tapi masihlah bertasbih dan bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kenapa kita manusia tidak mau bertasbih dan bersujud atau selalu berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala? Nah, dengan demikian selesai ayat surat Al-Haram. Alhamdulillahirabbil alamin, dan mudah-mudahan kita mendapatkan kebaikan dan keberkahan dari Al-Qur'an ini. Nah, Bapak Ibu yang saya muliakan, sampai di sini, dan selama mungkin saya menyampaikan ini ada hal-hal yang tidak pada tempatnya, ada khilaf dan salah. Saya mohon maaf kepada Bapak Ibu jemaah sekalian. Mudah-mudahan nanti memasuki Ramadan kita bisa melaksanakan ibadah Ramadan dengan baik, dan insya Allah kita akan lanjutkan kembali kajian kita ini setelah masuk ke bulan Syawal. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'an wa hidayatan wa tawfiqa. Allahumma ij'alna minal ulama'il aminin. Allahumma ij'alna minal ulama'il aminin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.